Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun, salam hormat buat para sahabat pecinta channel Uripe Allah. Semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala ke jalan lurusnya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kali ini kita meneruskan kajian sifat wajibnya Allah yang ke-7, yakni sifat kudrat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, kudrat. Artinya berkehendak. Bismillahirrahmanirrahim. Kudrat artinya berkuasa, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat kudrat artinya berkuasa. Coba cek hati kita. Coba intai hati kita. Selama ini yang berkuasa atas singgasana hati ini siapa? Makhluk ataukah Khalik? Dirimu atau Allah? Mari kita intai siapa yang berkuasa di dalam singgah sananya hati, singgah sananya nyawa, singgah sananya jiwa, singgah sananya roh, singgah sananya hidup, yang merasa kitalah sebagai penguasa nyawa, jiwa, hati, roh, dan hidup selama ini kan kita. Seolah-olah semua ini milik kita. Jadi yang berkuasa atas hati ini selama ini ya kita sendiri. Inilah bukti nyata bila selama ini sejak detik-detik akil balik tiba, sejak makan buah yang terlarang, sejak makan buah khuldi ketika detik-detik akil balik tiba, selama itulah yang berkuasa adalah anak cucu Adam, yakni yang berkuasa di dalam hati ini adalah diri kita sendiri hingga setua ini. Yang dikatakan anak cucu Adam itu kan mestinya anak cucunya tidak ada. Adam kan artinya tidak ada. Bila kita anak cucu Adam, mestinya kita pun tidak ada di hati kita. Nah,
Iblis dan setan itulah yang menggembar-gemborkan di dalam hati kita selama ini bahwa diri manusia kita ini selalu dibisikin di hatinya, kamu itu ada, kamu itu wujud, kamu itu kuasa. Sehingga kewujudan Allah, sehingga kekuasaan Allah diakuinya sebagai kewujudan dan kekuasaan serta kehidupan diri manusianya di hatinya. Meskipun kita sering membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, contoh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, di dalam hati kita selama ini bagaimana? Yang merasa sebagai penguasa segala sesuatu, apa yang kita kerjakan itu siapa? Allah, apakah diri kita? Nah, selama ini kitalah yang merasa berkuasa atas segala sesuatu yang kita kerjakan selama ini, bukan? Iya, bukan? Nah, itulah sebagai tanda, sebagai bukti nyatanya bila selama ini yang ngaku jadi Tuhan, yang ngaku jadi Allah adalah diri kita sendiri di hati kita. Bagaimana mungkin Allah itu kuasa atas diri manusia kita atau atas makhluk-makhluk lainnya, sementara di dalam hati kita yang punya sifat kuasa adalah diri kita sendiri di hati kita? Maka tiadalah Allah, maka Adamlah Allah, maka tidak wujudlah Allah, maka tidak kuasalah Allah di hati kita selama ini. Karena yang jadi Allah, diri kita tidak terasa. Di dalam hati kita kadang kita sibuk mengkafir-kafirkan orang lain di luar diri kita, sementara kita tidak sadar, kita lena dengan kekafiran kita sendiri di hati kita. Kafir itu apa sih? Kafir itu di hatinya yang wujud, yang hidup, yang kuasa masih diri manusianya ketimbang Allah pencipta diri manusianya. Itulah yang disebut kafir. Kufur, kafaro, itulah hakikatnya Dajjal la'natullah. Maka sejak sekarang, mulai sekarang, jangan mengkaji diri orang lain yang di luar diri kita. Kajilah diri kita sendiri dan masuklah ke dalam diri kita sendiri. Ku anfusakum, jagalah dirimu dari api neraka.
bila dirimu sudah bisa menjaga dirimu dari api neraka, wa ahlikum naro, maka keluargamu pun akan ikut terjaga. Maksudnya bagaimana? Bila di hati kita sudah bertuhankan Allah, maka orang-orang sekitar Anda akan selamat dari Anda. Karena Anda sudah tidak ada. Karena Anda sudah mati. Bagaimana mungkin orang lain akan terganggu oleh keberadaan Anda sementara Anda tidak ada? Sementara Anda sudah mentas dari api neraka. Sementara Anda sudah naik ke dalam surganya Allah. Untuk mencapai ini memang tidaklah mudah. Harus dibaiatkan juga agar berdirinya kokoh di dalamnya. Imannya kokoh di dalamnya. Kudrat, sifat kuasa Allah. Selama ini kitalah yang ngaku-ngaku jadi Allah. Banyak sekali contohnya, seolah-olah kitalah Tuhan yang mentuhani kehidupan dan badan ini. Contoh sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika badan bangun, diri manusia kita di dalam hati kita adalah yang berkuasa untuk membangunkan badan. Karena selama ini yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Jadi seolah-olah kitalah yang berkuasa atas bangunnya badan. Ketika badan berdiri, di dalam hati kita, kitalah yang mentuhani di dalamnya atas berdirinya badan. Seolah-olah kitalah penguasa atas berdirinya badan. Ketika kaki mulai melangkah berjalan di dalam hati kita, kitalah yang menjadi Tuhan yang mentuhani kaki untuk berjalan. Seolah-olah kita jadi Allah, tapi tak terasa bila kita jadi Tuhan selama ini, karena kita belum bertuhankan Allah, masih ateis, masih kufur, masih ingkar, masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hati kita selama ini. Mari kita lanjutkan. Ketika sampai di kamar mandi dan mandi, di situ pun kita seolah-olah penguasa atas mandi itu. Seolah-olah diri kitalah yang memandikan badan-badan ini. Kita lalai, kita luput dari Allah selama ini di dalam seluruh pergerakan badan-badan ini. Ya maklumlah, karena kita selama ini belumlah bertuhan. Bertuhan dan beragama yang selama ini hanya etok-etok saja.
hanya angan-angannya saja beragama dan bertuhan di sisi manusia. Kemudian setelah mandi beranjak melakukan sholat subuh. Dan di dalam sholat subuh itu pun seolah-olah kitalah sebagai pelakunya di dalamnya. Seolah-olah kitalah penguasa badan untuk melaksanakan sholat subuh di hati kita. Bukti nyatanya ketika kita sholat subuh, maka ketika itu pula sekutu-sekutu apa-apa yang kita cintai, kita undang di dalamnya. Di dalam sholat kita mengundang dunia. Di dalam sholat kita mengundang apa-apa yang kita harapkan, yang kita cintai, yang kita cita-citakan di hati kita. Itulah sholat yang hancur, sholat yang jatuh, sholat yang mabuk. Fawailul lil musallin, neraka well bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, bagi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Karena selama ini tidak bertuhan, bagaimana bisa sholat? Yang bisa sholat itu adalah hanya hamba-hamba yang sudah bertuhankan Allah di hatinya. Bila ditimbang, sholatnya manusia seumur hidupnya ditimbang dengan 1 menit Anda bertafakur mempersembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini Allah, bahwa seluruh af'al yang digerakkan ini gerakan Allah, dengan ditimbang dengan seumur hidup Anda, hidup kita yang selama ini tak bertuhan, meskipun kelihatannya ahli ibadah di dalam kehidupan kita, ahli ibadah secara syariat, sholatnya, puasanya, tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya, sholawatannya, seluruhnya ditimbang dengan tafakur yang 1 menit saja. Tafakur yang isinya la ilaha illallah, ya tak ada bandingnya. Pasti sholat ibadah yang seumur hidup, dikala di dalamnya selalu memakan buah khuldi, itu pasti kalah. Karena selama hidup yang selalu memakan buah khuldi itu bukan ibadah dan sholat, itu semua kemaksiatan di sisi Allah. Bagaimana mungkin Allah menerima ibadah dan sholat orang yang mensekutukan Allah dengan dirinya? Bukan ibadah dan sholat yang kita lakukan selama ini, sepertuhankan Allah di hati kita. Semua itu racun kemaksiatan diri. Karena yang menjadi Tuhan di dalamnya adalah diri kita sendiri selama ini. Karena yang jadi penguasa di dalamnya adalah diri kita sendiri selama ini. Karena yang merasa hidup di dalamnya, hidup diri manusia kita sendiri selama ini. Maka dari itu, seumur hidup kita ngaku jadi penguasanya hidup dan badan ini.
tinggal pilih di baiat sekarang atau nanti. Maksudnya syakaratul maut sekarang atau nanti, mati sekarang atau nanti, bertemu dengan hari pembalasan, nanti bertemu dengan hari perhitungan, nanti bertemu dengan hari hisab. Dan ketika itu dibalaslah oleh Allah. Selama ini kita ingkar, kufur kepada Allah, maka dibalas oleh Allah dengan siksa yang pedih di dalam syakaratul maut. Kewujudan manusianya diambil paksa dengan sangat amat sakitnya. Kehidupan manusia diambil paksa lagi dengan sangat amat sakitnya siksanya. Kekuasaan manusianya diambil paksa lagi oleh Allah sebagai penguasa diri manusianya. Anak, istri, suaminya pun ikut mengrongkop, ikut menyiksa, ikut mengazab Anda. Karena selama ini apa-apa yang kita cintai itulah api-api siksaan. Apapun yang kita cintai selama ini di hati kita, itulah yang bakal menyiksa diri kita di dalam azabnya syakaratul maut. Nah, tergantung menjeda-wajeda diri kita. Kita bersungguh-sungguh ingin pertuhankan Allah ataukah hanya main-main saja di dalam kefahamannya. Tergantung diri kita sendiri, syakaratul maut sekarang atau besok. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sifat kudratnya Allah itu tiadalah kekuasaan di dalam diri manusia atau di dalam diri ciptaannya. Tiada kuasa kecuali kuasa Tuhan, kuasa Allah sebagai pencipta diri manusianya. Kuasanya hidup, pada intinya yang berkuasa atas diri makhluk itu adalah hayatullah. Tanpa hayatullah maka tak akan adalah pergerakan dan kekuasaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di pagi ini kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah Allah yang selalu membersihkan hati kita dari kesirikan, dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.